Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, materi kita hari ini yaitu materi tentang permainan tradisional. Permainan tradisional apa saja? Yaitu yang pertama kucing-kucingan, yang kedua gobak sodor. Nah, pada permainan kucing-kucingan ini dilakukan dalam kelompok besar. Ya, permainan kucing-kucingan dapat melatih kelincahan karena pada permainan tersebut terdapat gerak kombinasi berlari, melompat, meliuk, memutar badan, dan gerakan lainnya untuk menghindar dari kejaran lawan. Cara bermainnya, 2 orang menjadi kucing dan lainnya menjadi makanannya. Kucing berusaha menangkap makanan. Jadi yang menjadi kucing itu berusaha menangkapnya, mengejar teman yang posisinya menjadi makanan. Jika makanan tertangkap, maka ia berubah menjadi kucing. Jadi berubah posisi. Kemudian kucing bersama-sama menangkap makanan lainnya. Jadi yang 2 orang tadi bekerja sama untuk menangkap makanannya. Kemudian permainan yang kedua yaitu gobak sodor. Nah, gobak sodor berasal dari kata gobak yang artinya bergerak dengan bebas, dan sodor artinya tombak. Permainan gobak sodor dilakukan secara berkelompok oleh 2 regu. Jumlah pemain setiap regu harus sama dan seimbang, biasanya berjumlah 5 orang. Jika regu lawannya 5 orang, maka regu yang lainnya juga harus berjumlah 5 orang. Jadi harus sama dan seimbang. Nah, tempat melakukan permainan ini yaitu di lapangan karena membutuhkan tempat yang cukup luas. Nah, ini adalah gambar dari permainan gobak sodor. Cara bermain gobak sodor. Yang pertama, tentukan tempat permainan, yaitu di lapangan karena memerlukan tempat yang cukup luas untuk permainan tersebut. Kemudian, gambarkan daerah permainan dapat berupa persegi maupun persegi panjang. Nah, ini ya gambarnya. Kemudian dikasih garis tengah, kemudian ini, nah jumlah kotaknya itu nanti tergantung dari jumlah pemainnya juga. Yang ini garis mulainya, garis startnya. Bentuklah 2 regu bermain dengan 5 anggota. Nah, ini regu yang pertama dan ini regu yang kedua. Tentukan regu yang menjadi penjaga dan penyerang. Ya, tentukan regu yang menjadi penjaga dan penyerang. Regu yang hitam menjadi regu penjaga, kemudian yang biru menjadi regu penyerang. Regu penjaga berdiri di dalam arena, sedangkan penyerang di depan garis start. Nah, untuk yang penjaganya, letaknya nanti posisinya berada tepat di garis. Nah, ini yang berada di garis depan, kemudian orang kedua berada di garis yang kedua, orang ketiga berada di garis yang ketiga, orang keempat di garis yang keempat, dan orang yang terakhir ini berada di garis tengah-tengah, ya. Kemudian regu penyerang berada di depan garis. Ini sebelum dimulai. Nah, kemudian regu penjaga berusaha menangkap regu penyerang. Ya, regu yang menjadi regu penjaga nanti berusaha menangkap regu penyerang. Regu penyerang berusaha menembus garis, berusaha menghindar dari tangkapan regu penjaga. Jadi, yang jadi regu penyerang tidak boleh sampai kena oleh regu penjaga. Regu penyerang menang jika salah satu anggotanya lolos dari tangkapan regu penjaga sampai kembali ke semula. Nah, regu penyerang ini harus berjalan sampai sini, kemudian kembali lagi ke awal. Ya,
Itu baru nanti kalau misalnya bisa kembali ke tempat semula itu namanya lolos, nanti dapat 1 poin. Jika ada anggota regu penyerang yang tertangkap, maka anggota tersebut dianggap mati dan harus keluar dari arena permainan, dan regu penjaga mendapat poin 1. Jadi poinnya untuk regu yang penjaga jika ada salah satu anggota regu penyerang yang kena. Permainan berakhir ketika seluruh anggota regu penyerang sudah tidak ada di arena atau berhasil lolos atau tertangkap, ya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, itu yang warna orange adalah regu penjaga. Regu penjaga menjaga di garisnya. Tempatnya di garis yang warna putih itu. Nah, itu regu penyerangnya berusaha untuk melewati garis, ya, melewati garis ke belakang. Baru kalau sudah sampai belakang nanti harus kembali lagi ke posisi awal. Nah, itu ya, yang biru sudah ada yang mau kembali ke posisi awal. Nah, itu. Nah, perhatikan di situ ada yang kena. Nah, yang kena maka dia harus keluar, dia mati. Jadi tidak boleh ikut permainan lagi. Kemudian yang biru itu ternyata juga ada yang lolos. Nah, yang lolos ini dapat poin 1. Ya, begitu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan Ustazah mengenai permainan tradisional kucing-kucingan dan gobak sodor. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khair sudah mendengarkan penjelasan Ustazah mulai dari awal sampai akhir. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.